Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Yuk kita lanjut cerita pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo. Habis resign, Cipto Mangunkusumo pindah dari Demak ke Solo. Dia terus praktek dokter swasta partikelir. Mbah Cipto ini konon juga sempat nekat masuk society yang terlarang untuk dimasuki anjing dan ilander tadi itu. Di dalam dia pertentangan, duduk selonjor terus jigang dengan kaki diangkat kayak seorang raja. Tapi mirip juga sama tukang becak kalau pas makan di warteg. Bule-bule sosialita kontan murka semua, lalu rame-rame manggil Opas alias satpam tukang kepruk di masa itu. Kalau Opas dan Jongos berseragam, biar pribumi kebetulan memang boleh masuk ke society. Mbah Cipto nggak kalah gertak, biar sendirian sebelum diomelin para Opas dia ngomel duluan. Tapi dia ngomelnya pakai bahasa Belanda yang baku. Jadi para Opas yang betak-betuk gak bisa ngebales cacian. Dan demikian juga para bule pada melongo, ngaplo. Ada dua malah yang melet sekalian. Ini waktu berlalu, pas ada Kongres Budi Utomo di Jogja, Mei 1908, Mbah Cipto yang umurnya baru sekitaran 22 tahun bergabung dengan antusias. Tapi di situ dia malah sempat bentrok adu argumentasi sama Rajiman Widyo Diningrat, seorang priai Jogja yang lumayan disegani, lebih tuaan 7 tahun dari Mbah Cipto. Pola pikir Mbah Cipto dinilai terlalu radikal. Ujungnya, walau sempat duduk sebagai salah satu pemimpin Budi Utomo, Mbah Cipto pun seperti mengikuti judul lagu dangdut, mundur alon-alon. Dan sepeninggal dia, Budi Utomo tidak lagi garang dalam gerakan politiknya. Mbah Cipto move on, terus buka praktek di Solo, yaitu praktek dokter bukan pijat refleksi. Kalau sama rakyat miskin, dia terkenal baik hati. Bukannya pasiennya disuruh bayar, malah dikasih duit. Terus Mbah Ciptonya malah kehabisan duit dan minta sumbangan sama orang tuanya atau adik-adiknya yang juga dokter. Beberapa lama dia praktek, tahun 1910, 1911, terus ada wabah pes di Malang. Mbah Cipto pun ikut jibaku pergi ke sana, daftar lagi jadi dokter pemerintah untuk beberapa lama. Kemungkinan cuma dia dan dokter Sutomo, dokter pribumi yang jibaku ke sana. Honornya juga yang pribumi ini paling kecil, tapi sibuknya yang paling sibuk. Karena yang bule-bule tidak berani belusukan ke kampung-kampung. Saat wabah itu meluas di Malang, dokter-dokter Belanda dari daerah-daerah lain bahkan kebanyakan menolak untuk dikirim ke Malang. Nah, di Malang ini, suatu ketika Mbah Cipto nemu bayi di suatu gubuk kosong yang penghuninya sudah meninggal semua. Warga nggak ada yang mau mungut, bayi itu lantas dia pungut menjadi anak angkat. Diberi nama Pestyati, atau kelak lebih dikenal sebagai Pestyati Pratomo. Setelah rumah tangganya mapan, dia jadikan anak itu anak kesayangan seperti anak kandung sendiri. Berkat jasanya memberantas wabah pes, para dokter yang baku ke sana lantas diupacarakan untuk mendapat penghargaan bintang emas, medali dari Ratu Belanda. Benar enggaknya walau alam, tapi dulu ada yang bilang ya, guru saya. Dalam upacara penyematan itu, khusus dokter Cipto dan dokter Sutomo yang pribumi, medalinya tidak disematkan di dada, tapi di perut. Bayang nggak sih betapa mendidihnya kepala Mbah Cipto? Loh, iki apa tuh? Yang lain medalinya disematkan di dada, kok aku malah dipuser? Lah, demi membalas kelakuan orang-orang Belanda oleh Mbah Cipto, dalam kesempatan lain lantas medali itu dia sematkan di bemper belakangnya. Nah, ini kan medali dari Ratu Belanda, Ratu kalian. Kalian mesti hormati. Sekarang kalian rame-rame hormat sama brutu saya. Loh, di sini ada pelajaran untuk kita semua. Janganlah kita ini berlaku seenaknya. Kalau kita seenaknya, Allah selalu punya banyak cara untuk membalas kelakuan kita. Hati-hati. Penyuntikan Mbah Cipto ini lantas menarik hati tokoh yang sealiran, yaitu Om Ernest. Ini bukan Om Ernest yang stand up komedi, tapi Ernest Dowsdecker yang kelak dikenang Indonesia sebagai Setiabudi. Walau bule, kebetulan dia juga pernah jadi orang Malang, dan dia dari lama sering kontak dengan pribumi-pribumi lulusan Stovia. Nyekliklah Mbah Cipto sama dia, jadi rekan seperjuangan. Pertamanya ketemu kalau tidak salah itu di Surabaya. Wih, Dokter Cipto, ayo cak, tak tukokne rujak cingur. Loh, sampean londo tuh yang Mbah rujak cingur. Aku iki londone londo kawi rek. Nah, gak tahu gimana lah ya. Kemudian bersama satu tokoh lagi, Suwardi Suryaningrat, mereka jadi 3 serangkai. Bertiga ini lantas mendirikan Partai Hindia.
partai politik pertama alias Indonesia Party tahun 1912. Terus Dr. Cipto ikut pindah bertiga itu ke Bandung. Belakangan kalau tidak salah 1912 itu juga ada wabah pes lagi di Solo. Cipto Mangunkusumo yang telanjur hijrah pengen kerja ke sana lagi, tapi tidak diizinkan oleh pemerintah kolonial. Dia pun kesal, emosi, lalu bintang yang pernah dia terima, yaitu medali Ridder in the Order van Oranje Nassau, yang belum setahun dia pegang, dia kembalikan. Kalau nggak salah, pas peristiwa pengembalian inilah medalinya sempat dia sematkan di daerah Brutu. Cipto lalu aktif sepenuhnya nulis soal politik di sosial media, yaitu sosial media jadul berupa harian Die Express dan majalah Heritage Schrift tuh Hangelman tuh ya. Dan bukannya dia nulis di Facebook terus pasang-pasang foto dengan gaya pentalitan. Nawar-nawarin mukena dan suplemen di Instagram juga enggak. Apalagi dagang kerupuk gosong di Tokopedia itu enggak sama sekali. Lalu Indonesia Party bikin perkara besar. Saat tahun 1913, kerajaan Belanda mengadakan perayaan besar-besaran peringatan 100 tahun merdeka dari jajahan Napoleon Prancis. Yah, lalu bikin perayaan kemerdekaan besar-besaran, tapi kalian sendiri menjajah kami. Ya. Dan bahkan terus 3 serangkai nekat menghimpun sumber daya dan kirim-kirim telegram langsung ke Wilhelmina segala Ratu Belanda. Sebetulnya ya, sebelum tulisan beredar, Cipto Mangunkusumo sempat diperingatkan antara lain oleh Abdul Muiz. Cip, kalau tulisannya tembak langsung nggak taktis begini, bahaya ini buat kamu sendiri. Tapi Cipto Mangunkusumo yang nyentrik dan pemberani itu nekat saja terus. Sudahlah, lekas-lekaslah disalin tulisan ini dan edarkan seluas-luasnya. Saya tahu resikonya, dibuang, katanya. Ujungnya beneran, Cipto pun diadili, tapi dia tutup mulut, tidak mau menceritakan siapa-siapa saja teman yang membantu mengedarkan tulisan-tulisan keras karya 3 serangkai itu. Kalau mau keluar dari wilayah Hindia Belanda, silahkan pilih mau kemana, tapi kalau nggak pergi, Cipto Mangunkusumo akan diasingkan ke Banda, Suwardi Suryaningrat ke Bangka. Akhirnya mereka berdua pun memilih ke Belanda. Nah, soal pengasingan ini, Douwe Dekker prosesnya beda, karena dia bule Belanda. Enak ya si Douwe Dekker, karena dia bule, nggak dibuang kayak kita-kita. Begitu mereka berdua itu ngobrol. Nggak taunya apa. Ternyata Ernest Douwe Dekker ada di kapal itu juga dan akan dibuang ke Belanda juga. Bro, lu kan bule, kirain lu selamat nggak ikut dibuang. Menurut kalian sih gue bule, tapi bagi mereka gue ini bulenya bule KW bro. Ya sudah, jadilah mereka itu bertiga sama-sama naik kapal Jerman itu dibuang ke Belanda. Dan bagaimana kisah Mbah Cipto selanjutnya, kita lanjutkan pada video berikutnya. Sampai jumpa.